warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia serta nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Yang dimana di kesempatan yang berbarokah ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermajelis ilmu. Dan ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan baginya. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk mau menuntut ilmu, mempelajari agama Allah, untuk senantiasa mempelajari peringatan-peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam surat Al-An'am ketika Allah mengatakan, "Wa may yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan hidayah, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ingin dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan dadanya untuk mau mempelajari dinullah ini. Yashrah sadrahu lil Islam. Dilapangkan dadanya untuk mau mempelajari agama Islam ini. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan kepada kita dari peringatan-peringatan yang Allah turunkan di dalam surat Al-Ahzab. Dan di kesempatan yang lalu kita telah sampai di ayat yang ke-37 dan belum selesai dari membaca tafsir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ittaqulu lilladzi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhshah. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kepada
orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat Islam, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita semua ketika orang tersebut mengatakan bahwasanya hubungannya dengan istrinya sudah mulai berantakan, sudah mulai ada problem-problem di antara orang tersebut dengan suaminya, dengan istrinya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan, amsik alaika zaujaka wattaqillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan untuk terus menerus mempertahankan rumah tangganya dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang falamma qada Zaidun minha watara, tatkala salah seorang sahabat tersebut, yaitu yang bernama Zaid bin Harithah, sudah selesai dan mentalak istrinya, Allah Subhanahu wa taala menikahkannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tujuannya, hikmah dari itu semua, likaila yakuna alal mu'minina haraj, supaya tidak ada beban bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atas bolehnya menikah dari mantan anak angkat, yang dimana Zaid bin Harithah ini adalah merupakan anak angkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza qadaw minhunna wa tara, kalau sudah selesai dari perceraian tersebut, wa kana amrullahi maf'ula, dan kejadian tersebut betul-betul telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kembali melanjutkan faedah yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala dari cerita yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ini. Kata beliau, wa minha, termasuk di antara faedah yang besar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ballagha al-balaghal mubin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah menyampaikan kepada kita semua dengan penyampaian yang sangat jelas. Falam yada syai'an mimma uhiya ilaihi, tidak ada sedikit pun dari sebuah perkara ditinggalkan oleh beliau ketika Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta hadal amr, sampai perkara yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya itu perkara ini. Alladzi fihi itabuhu, yang mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan mendapatkan apa? Mendapatkan celaan. Yang mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak enak. Gimana? Seorang Rasul kok nikahi mantan dari anak angkatnya. Akan menjadi sebuah pembicaraan di tengah masyarakat kota Madinah. Akan tetapi ketika itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalani. Karena itu adalah merupakan kebenaran. Itu adalah merupakan sebuah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun yang disembunyikan oleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilakukan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa hadza yadullu ala annahu Rasulullah. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqulu illa ma uhiya ilaihi, tidak mengatakan kecuali apa yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yuridu ta'dhima nafsihi, Rasulullah enggak pengen apa? Mengagungkan dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin membesarkan apa? Membesarkan dirinya sendiri. Kalau seseorang pengen menjaga image atau ingin menjaga sum'ah pendengarannya, bahwasanya dia adalah orang yang luar biasa dan lain sebagainya, maka tidak akan pernah mungkin untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin sesuatu tersebut
justru malah menjadikan apa? Menjadikan orang mencela dirinya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam ayat ini, wa ittaqulu lil ladzina an'amallahu alaihi, ketika engkau mengatakan kepada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat Islam kepadanya, disampaikan kepada para sahabat tentang ayat ini. Meskipun resikonya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paham, resikonya ya mungkin kalau ada orang yang ngerasa bahwasanya ini adalah merupakan sesuatu yang janggal, maka apa? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dicela. Kenapa kok mau nikah dengan mantan dari anak angkatnya? Begitu pula ikhwani, termasuk di antara faedah yang disebutkan oleh beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wa minha annal mustasyara mu'taman, bahwasanya orang yang diajak musyawarah di dalam pembicaraan urusan rumah tangga kita itu adalah orang yang harusnya orang yang amanah. Orang yang amanah. Yajibu alaihi idza istusyira fi amrin minal umur an yusyira bima yu'allimu aslaha lil mustasyir walau kana lahu haddu nafsin. Dan hendaknya menjadi sebuah kewajiban atas orang yang diajak bermusyawarah. Ketika orang tersebut diajak musyawarah di dalam sebuah perkara, maka hendaknya menunjukkan dengan perkara-perkara yang dimana perkara itu apa? Perkara itu adalah merupakan perkara yang paling baik bagi orang yang mengajak musyawarah. Ya kan? Ditunjukkan kepada apa? Kepada sesuatu yang lebih baik dari siapa? Dari yang mengajak musyawarah. Bukan apa? Bukan yang lebih baik dari saya yang memberikan apa? Memberikan petunjuk. Meskipun apa? Meskipun ada haddu nafs, ada kemungkinan untuk apa? Untuk jiwa itu condong seperti yang dilakukan oleh Zaid ketika bermusyawarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, sudah terjadi seperti ini di dalam rumah tangga. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun ada di dalam dirinya apa? Kalau Zaid menceraikan istrinya, saya akan apa? Saya akan nikahi nantinya. Tapi apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mengikuti apa yang menjadi apa keinginan jiwanya, justru malah memerintahkan amsik alaika zaujaka wattaqillah, tahan istrimu, pertahankan rumah tanggamu, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah merupakan lebih aslah bagi orang yang mengajak musyawarah. Fataqaddama maslahatul mustasyir ala hawa nafsihi wa qardihi, sehingga kebaikan orang yang mengajak musyawarah itu dikedepankan dari hawa dan keinginan atau tujuan dirinya. Ini faedah yang harus kita ambil dari ayat yang ke-37 dari surat Al-Ahzab ini. Begitu pula termasuk di antara faedah yang disebutkan, wa minha anna minar ra'yi al-hasan liman istasyara fi firaqi zaujatihi an yu'mar bi imsakiha mahma amkan. Orang yang diajak bermusyawarah di dalam masalah perceraian, maka sepantasnya bagi orang yang diajak untuk bermusyawarah di dalam masalah perceraian ini, liman istasyara fi firaqi zaujatihi, maka an murabi imsakiha, hendaknya seseorang itu selalu memerintahkan untuk senantiasa menjaga rumah tangga, ya, mahmaamkan sebagaimana semampu mungkin. Bagaimana semampu mungkin, kalau bisa sebisa mungkin orang itu memberikan jawaban, sudah pertahankan. Jangan justru malah apa? Jadi kompor beleduk. Wah, kalau anak jadi ente, anak cerai dari awal. Ini malah jadi apa? Malah jadi kompor, gitu. Terkadang ada orang yang curhat, terkadang ada orang yang minta musyawarah, ya, terkadang ada orang minta pendapat kepada kita. Ketika yang dibicarakan adalah merupakan permasalahan perceraian,
yang dibicarakan adalah permasalahan rumah tangga, maka apa? Yang diajak musyawarah ini selalu tenang dan selalu memikirkan bagaimana caranya untuk apa? Untuk seseorang itu mempertahankan rumah tangganya. Amsik alaika zaujaka wattaqillah. Bukan apa? Bukan malah semakin jadi gas tabung, bukan malah menjadi kompor, manas-manasin. Untuk apa? Untuk semakin cepat apa? Semakin cepat cerai, semakin kalau saya punya istri kayak gitu, wah, nikah lagi saya. Oh, saya kalau punya istri kayak gitu, tak cerai dari lama. Bukan seperti itu. Tapi apa? Mencari jalan. Untuk apa? Untuk bagaimana seseorang itu semakin utuh rumah tangganya. Sebagaimana yang kita ketahui, ikhwan, bahwasanya apa? Syaitan itu begitu haris. Syaitan itu begitu semangat untuk berusaha menceraikan seorang pasangan antara suami dan istri. Dan ini menjadi amalan terbesar bagi mereka. Kenapa? Karena dari perpecahan atau perceraian ini mafsadatnya begitu banyak. Mudaratnya begitu banyak, kerusakannya begitu banyak. Yang ini jadi duda, yang ini jadi janda, apalagi kalau sudah punya anak, dampak kepada anaknya begitu luar biasa. Belum lagi ketika janda begitu luar biasa ujiannya, fitnahnya dan lain sebagainya. Maka mafsadahnya lebih besar daripada apa? Daripada maslahat. Ini yang harus betul-betul difikirkan ketika seseorang itu mau berpisah dan meminta musyawarah kepada seseorang. Fahuwa ahsanu minal firqah, karena sesungguhnya memperbaiki itu jauh lebih baik daripada apa? Berpisah. Wa minha, termasuk di antara faedah, annahu yata'ayyanu an yuqaddimal abdu khasyatallah ala khasyatin nas wa annaha ahqqu minha wa aula. Dan menjadi sebuah kewajiban bagi seorang hamba untuk senantiasa mengedepankan takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam ayat ini, wa tufsi fi nafsika mallahu mubdihi wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsha. Engkau menyembunyikan apa yang ada di dalam dirimu, Allah yang menampakkannya. Karena apa? Engkau takut dari omongan manusia. Kita ketika mau melakukan sesuatu yang benar, kadang kita justru malah takut dibicarakan orang. Terkadang kita justru takut dari apa? Komentar orang, takut dicela, takut ini. Allah ahaqqu an takhsha. Allah lebih berhak untuk engkau takut kepadanya. Ini harus ditakuti oleh seorang hamba. Jangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena gak enak. Jangan melakukan sesuatu karena apa? Karena pembicaraan manusia, enggak. Tapi apa? Wallahu ahaqqu an takhsha. Kemudian termasuk di antara faedah yang diambil dari ayat yang ke-37 yang disebutkan oleh beliau Sa'di rahimahullahu taala, fadilatu Zainab radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Keutamaan Zainab radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Yang dimana Zainab kata beliau, haitsu tawallallahu tazwijaha, yang dimana Allah yang menikahkan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min duni khitbatin wala syuhud, tanpa ada khitbah, tanpa ada syahid, tanpa ada saksi, langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zawwajnakaha, kami nikahkan engkau dengannya. Dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala Zainab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada kanat taftakhiru bidzalika ala azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Zainab itu kadang apa? Berbangga dengan hal tersebut dan mengatakan kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, kata beliau mengatakan apa? Zawwajukunna ahalikunna, yang menikahkan kalian itu kan istri-istri Rasulullah, yaitu kan wali-wali kalian, gitu loh. Kalian dinikahkan sama bapak-bapak kalian. Tapi beliau mengatakan apa? Wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat. Gitu. Allah menikahkan aku dari di atas langit yang 7. Langsung Allah yang langsung menikahkan. Gitu. Tanpa ada khitbah, tanpa ada saksi dan lain sebagainya.
Ini termasuk diantara keutamaan Zainab binti Jahsh. Kemudian wa minha, termasuk diantara faedah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, annal mar'ata idza kanat dzata zauj. Faedahnya, kalau wanita itu punya suami, maka apa? La yajuzu nikahuha, enggak boleh menikahi istrinya orang, Pak. Enggak boleh nikahi istrinya orang. Kalau seandainya kita mau menikahi, maaf, semuanya janda dan lain sebagainya, kita betul-betul apa? Betul-betul sudah meyakini bahwasanya apa? Dia sudah betul-betul jatuh talak. Kadang wanita ini menyembunyikan, gitu. Karena pernah terjadi kejadian seorang wanita yang dia seorang janda, kemudian dia kemudian dia dinikahi oleh orang lain. Ternyata apa? Ternyata seorang wanita ini ngaku bahwa saya sudah cerai, saya sudah lama cerai dan lain sebagainya. Nah, yang laki-lakinya apa? Yang laki-lakinya enggak cross check, enggak tanya-tanya. Wih, giono, alhamdulillah ada yang mau dinikah dua, apalagi mau dinikahin dua, gitu loh. Apalagi ada kesepakatan nanti sama-sama diem ya, gitu. Wah, udah. Subhanallah, dinikahi, ternyata apa? Ternyata suaminya datang kepada orang tersebut. Sebenarnya dia masih istri saya dan belum saya talak. Wah, bahaya. Nikahin istrinya orang, gitu. Dan ini yang harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai apa? Jangan sampai seseorang itu menikahi istrinya orang. Dan seorang wanita hendaknya apa? Hendaknya jujur. Hendaknya jujur. Kalau dia masih masa iddah, ya jangan buru-buru nikah, tenang, slow. Gitu. Koyok gak enak laki-laki cepet-cepet ayo, kayak ngebut. Gak ada sirkuit gitu. Gak ada buat balapan. Ketika dia baru cerai, dia masih masa iddah dan lain sebagainya, jangan buru-buru langsung mengibarkan bendera saya janda. Ya enggak gitu juga. Tapi apa? Tapi tenang, biarkan selesai dulu masa iddahnya dan lain sebagainya. Baru ketika selesai masa iddah dan sudah rampung urusannya, baru seseorang itu maju. Jangan apa? Jangan buru-buru. Seorang wanita harus jujur, seorang suami juga harus paham. Ketika mau menikahi orang lain, cross check, betul-betul di cross check, betul ini betul-betul sudah cerai, ini betul-betul sudah sudah selesai masa iddahnya. Jangan sampai nanti menjadi pertengkaran dan saling melaknat dan saling celah. Dan ini nggak bagus, gitu. Sum'ahnya didengarnya nggak bagus, gitu. Maka ini kawan, karena ini faedah, subhanallah. Kalau enggak terjadi apa? Terjadi tukaran, apalagi subhanallah kan. Jadi apalagi dengan adanya dunia media sosial di zaman sekarang. Malah jadi enggak karu-karuan. Kemudian kata beliau, la yajuzu nikahuha, enggak boleh menikahinya. Begitu pula apa? Wala sa'yu fihi wa fi asbabihi. Enggak boleh juga apa? Enggak boleh berusaha mengambil sebab untuk apa? Untuk menggoda istrinya orang lain. Gitu. Jangan orang wanita punya suami kok digoda-goda. Justru terkadang malah apa? Mengambil sebab untuk dia cerai. Gak boleh. Mentang-mentang mungkin dulu pernah ada hubungan sebelum nikah, kutunggu jandamu. Wah, akhirnya apa? Mengambil sebab. Mengambil sebab untuk apa? Untuk dia cerai sama suaminya. Oh, ini haram. Tidak boleh seseorang itu berusaha untuk menceraikan seorang wanita dengan suaminya. Hatta yaqdiya zaujuha wa tarahu minha, sampai suaminya tersebut sudah betul-betul selesai menceraikannya, sudah selesai urusan dengan wanitanya, baru seseorang itu boleh untuk menikahinya. Wala yaqdi watrahu hatta tanqadiya iddatuha. Dan tidak selesai urusannya sampai apa? Sampai selesai masa iddahnya. Orang cerai ada masa iddahnya, salah tata kuru. Ada selesai, ada iddah selesai. Salah tata kuru. Kuru itu khilaf di antara para ulama, apakah itu haid atau apa itu tohir? Apakah itu haid, apa itu suci? Itu khilaf panjang di antara para ulama. Li'annaha qabla inqidha'i iddatiha
hiya fi ismatihi, karena kalau belum selesai iddahnya dia masih menjadi apa? Menjadi istri pada hakikatnya. Boleh seorang suami meskipun sudah mencerai 2 bulan dihitung, oh baru 2 bulan. Kemudian apa? Kemudian hubungan badan saja sudah menunjukkan apa? Sudah menunjukkan tentang rujuknya seorang suami dan istri tersebut. Au fi haqqihi alladhi lahu watarun ilaiha walau min ba'dil wujuh. Maka orang yang belum selesai dari iddahnya, maka dia masih berada di hak suaminya. Wah, meskipun itu haknya sedikit, maka nggak boleh. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita di dalam ayat yang ke-37, ketika Allah mengatakan di dalam ayat tersebut, falamma qada zaidum minha wataran zawwajnakaha. Kalau sudah selesai, perkaranya sudah rampung, maka boleh seseorang itu menikahinya. Tapi kalau belum selesai, apalagi kalau hubungan antara seorang suami dan istri itu ada keretakan, kemudian kita ada rasa ingin memilikinya, jangan pernah sekali-kali masuk dalam urusan tersebut. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah bisa objektif. Ya. Kita nggak akan pernah apa? Kita tiba-tiba langsung jadi sok pahlawan gitu kan? Padahal dia sudah ada keretakan dan kita tahu kalau di situ ada keretakan. Kemudian kita masuk, sok menasehati, sok menjadi orang yang bijak. Harusnya suami kamu itu kayak gini, harusnya kayak gini. Udah itu si istrinya juga semakin kelepek-kelepek. Memang kamu laki-laki idamanku. Akhirnya apa? Akhirnya cerai. Justru kita yang dosa. yang dosa. Dan ini yang harus betul-betul difahami. Jangan sampai apa? Jangan sampai seseorang itu masuk di dalam perkara-perkara yang membahayakan dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat yang ke-38. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma kana 'alan nabiyyi min haraj fima faradallahu lah. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. Tidak ada bagi seorang nabi atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari yang namanya keberatan fima faradallahu lah, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Jangan berat. Kalau sudah itu adalah merupakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, kalau itu adalah merupakan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka na 'alan nabiyyi min haraj. Gak usah dibikin beban. Gak usah dibikin itu adalah merupakan sesuatu yang berat. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketetapan sunnah kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sudah telah lewat sebelum engkau wahai Muhammad. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan perkaranya Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sudah ditentukan untuk ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa masih haraj untuk menikahi Zainab ini. Gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada Rasulnya, maka na 'alan nabiyyi min haraj. Gak usah ngerasa beban, gak usah ngerasa berat. Karena apa? Ini adalah merupakan faradallahu lahu, karena Allah yang telah mewajibkan, Allah yang telah mensyariatkan. Sebagai apa? Sebagai bukti bahwasanya apa? Menikahi seorang wanita yang wanita tersebut sudah selesai urusannya dengan suaminya, meskipun itu adalah merupakan mantan atau apa? Mantan dari anak angkat. Itu nggak boleh haraj. Boleh untuk dinikahi. Dan ini syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Begitu pula ayat ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah mengatakan, "Makana 'alan nabiyyi min haraj fima faradallahu lah." Kenapa? Karena tidak ada beban harusnya bagi Nabi terhadap apa yang Allah perintahkan kepada beliau ketika apa? Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dari 4. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dari 4. Gak usah kamu ngerasa beban dari omongan orang, gitu. Betapa banyak orang-orang kufar mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi apa? Dari sisi ini kan. Orang-orang yang non Muslim, orang-orang yang mereka ingin menjatuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menjatuhkan dari sisi mana? Tuh lo lihat Rasulnya kaum muslimin, gitu loh. Istrinya apa? Banyak, 9 dan lain sebagainya. Loh, ini syariat yang Allah berikan kepada Rasul. Ini adalah merupakan kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala itu berbuat dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 9 istri. Allah berikan kepada beliau 9 istri. Coba seorang-orang sebelumnya, orang-orang yang mereka punya kedudukan, orang-orang yang mereka sebelumnya nikah, banyak sekali istrinya, begitu banyak. Kenapa? Ya memang laki-laki butuh istri yang banyak, gitu loh. Ada yang sampai coba, ada yang sampai istrinya itu lebih dari 10. Dulu Pak, kita itu coba kalau di keraton-keraton apa istilahnya? Rajanya itu apa namanya Pak? Ya raja ya Pak ya. Oh raja, mereka istrinya banyak, raja jadi istri, jadi selir, jadi ini dan lain sebagainya. Banyak gitu. Karena apa? Karena memang seorang pemimpin, seorang laki-laki dan lain sebagainya. Ya, mereka sudah menjadi sebuah kebiasaan sejak dulu. Makanya Allah katakan apa? Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl. Sudah sunnah kauniyah yang Allah berjalankan dari dulu. Seorang laki-laki itu punya istri, istrinya punya istri banyak. Gitu. Kata beliau Sesadi rahimahullahu taala, hada daf'un li ta'ni man ta'ana fir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan pembelaan bagi orang-orang yang mencela Rasul fi kathrati azwajihi, ketika Rasul itu banyak istrinya. Wa annahu tu'in, bahwasanya Rasulullah dicela. Kenapa kok Rasul banyak apa? Banyak istrinya. Seakan-akan itu adalah merupakan sesuatu yang aib. Seakan-akan itu adalah merupakan sesuatu yang salah. Bima lamat anafihi, padahal bukan tempat untuk dicela di dalam hal tersebut. Makanya Allah katakan apa? Makana 'alan nabi min haraj ay itsmin wa dzambin. Enggak ada bagi nabi itu dari yang namanya beban, dari yang namanya dosa atau kesalahan, fima faradallahu lah, dari apa yang Allah telah wajibkan kepada nabi. Qaddara lahu minaz zaujat, bagaimana Allah telah mentakdirkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari istri-istri. Fa inna hadza qad abahahu Allahu lil anbiya'i qablahu. Allah telah membolehkan kepada para nabi sebelumnya punya istri banyak. Kalau dulu Pak, punya istri banyak itu sudah sunnat Allah alladzi khalau min qabl, yang sudah Allah perjalankan gitu. Punya istri banyak. Kenapa? Mereka punya kekuatan, mereka punya kemampuan, mereka sifat rujulannya ada. Cuma di zaman kita sekarang aja kok menjadi apa? Punya istri banyak kayak gitu. Punya istri banyak kayak kaget gitu kan. Bojone akeh. Padahal apa? Ya sudah sunnah kauniyah mulai dulu, orang-orang dahulu itu punya istri banyak karena mereka punya kekuatan, mereka punya keberanian, mereka punya rujulah. Saiki fa'in khiftum terus yang dibuat dalil kan, wedi ustaz kabeh wedi gitu. Yang di luar sampai senyumnya lebar gitu. Sampai kelihatan senyumnya. Seneng kalau pembahasan apa? Pembahasan seperti ini ya. Maka sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl itu sudah sunnah kauniyah Pak. Orang-orang terdahulu itu punya istri banyak, lebih dari 1. Itu sudah lumrah. Makanya ketika Rasulullah punya istri 9, ya kan? Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar punya istri berapa? Umar punya istri berapa? Utsman punya istri berapa? Ali punya istri berapa? Sudah terbiasa mereka itu dengan apa? Dengan mempunyai istri lebih dari 1, dan bukan aib, bukan dosa. Ngapain harus disembunyikan? Kenapa kok kita harus takut? Kadang itu kalau kita punya istri 2 atau punya istri 3, kadang itu kita itu kayak punya dosa yang besar gitu. Sehingga apa? Sehingga seakan-akan orang-orang itu apa? Orang-orang itu takut gitu loh. Makanya sampai ada isu Pak, jangan belajar di saung katanya. Kenapa? Serem kalau belajar di saung. Nanti bojomu poligami kalau belajar di saung belajar. Kenapa? Ustadznya poligami. Ya. Ini isu-isu sama ini sampai ada gitu loh. Ngopo gitu loh. Itu bukan sesuatu yang dosa. Namanya orang nikah lebih dari 1. Itu syariat kok. Boleh, sah.
Maka apa? Wala haraj, jangan merasa beban, jangan merasa itu adalah merupakan sesuatu yang dosa. Fima faradallahu lah, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada engkau. Karena itu sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl, itu adalah merupakan sunnah Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah perjalankan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana amrullahi qadarum maqdura, dan perkaranya Allah Subhanahu wa taala itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk terjadi, aila budda min wuqu'ihi. Itu pasti terjadi kalau sunnah kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penguatan. Ini adalah merupakan apa? Belaan Allah Subhanahu wa taala kepada apa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Yang dimana para anbiya, para rasul, ya kan? Yang mereka ini punya istri banyak. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, alladzina yuballighuna risalatillah, yang mereka ini adalah orang-orang yang menyampaikan risalahnya Allah. Wa yakhshawnahu, dan mereka adalah orang yang takut kepada Allah. Wa la yakhshawna ahadan illallah, dan mereka tidak pernah takut kepada seorang pun kecuali hanya kepada Allah mereka takut. Yang Allah sudah perjalankan mereka di dalam apa? Di dalam perjalanan hidayah ini. Wa kafa billahi hasiba, cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk apa? Sebagai tempat untuk membuat perhitungan. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, tsumma dzakara man humul ladzina min qabl qad khalau. Allah kemudian menyebutkan siapa orang-orang yang sebelum yang Allah sebutkan di ayat yang sebelumnya, sunnatullahi allati qad khalau min qabl. Allah sebutkan siapa mereka, orang-orang yang sudah lewat sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, yang mereka sudah punya perjalanan sebelum engkau. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hadhihi sunnatuhum wa adatuhum, ini adalah merupakan sunnah mereka dan kebiasaan mereka. Apa yang mereka lakukan? Yuballighuna risalatillah, mereka juga menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para anbiya, mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Fayatluna 'alal ibad ayatillah, mereka membacakan ayat-ayat Allah, menyampaikan ayat-ayat Allah. Wa hujajahu wa barahinahu, hujah-hujahnya Allah, buran-burannya Allah, bukti-buktinya Allah. Wa yad'unahum ilallah, mereka selalu menyeru hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhshawnahu, dan mereka senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wahdahu la syarikalah. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah apa? Di dalam ibadah khasyah ini, di dalam ibadah takut. Wala yakhshawna ahadan illallah, dan mereka tidak takut kepada seorang pun kecuali apa? Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana hada, maka apabila keberadaan mereka itu adalah merupakan ini, sunnatun fil anbiya'il ma'sumin alladzina wadhifatuhum qad adduha wa qamu biha atammal qiyam, yang mereka telah menjalankan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, yang mereka telah menjalankan hal tersebut dengan sesempurna mungkin. Wa huwa da'watul khalqi ilallah, tugasnya para nabi yaitu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada Allah. Wal khasyatu minhu wahdahu allati taqtadi fi'lu kulli ma'murin, kemudian takut kepada Allah yang konsekuensinya adalah merupakan menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tarki kulli mahdzur, dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalla dzalika ala annahu la naqsa fihi biwajhin, ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak ada kekurangan. Ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi hasiba, maka cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat apa? Tempat untuk menjadi apa? Tempat menjadi perhitungan. Muhasiban ibadahu, Allah yang senantiasa menghisab hamba-hambanya. Muraqiban a'malahum, senantiasa mengawasi amalan-amalan hambanya. Wa alima min hada anna nikah min sunanil mursalin, dan kita ketahui dari sini bahwasanya apa? Nikah itu termasuk di antara apa, Pak? Sunnahnya para
al-mursalin, sunnahnya para anbiya. Itu nih nikah. Ini adalah merupakan sunnahnya para anbiya. Makanya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang harus betul-betul kita pahami. Maka na'alan nabiyyi min haraj. Wahai nabi, enggak usah menjadi beban. Wahai nabi, itu bukan perkara yang dosa. Wahai nabi, itu bukan perkara yang salah. Kapan? Ketika engkau punya istri apa? Punya istri banyak. Jadi bukan sesuatu yang salah, ya kan? Bukan sesuatu yang salah. Terkadang ada ibu-ibu, itu kan nabi. Ya kan? Kalau kalian kan bukan nabi, itu juga syariat kok. Itu juga syariat. Nikah lebih dari satu itu adalah apa? Syariat bagi orang-orang yang mereka mampu, yang mereka punya kudroh, yang mereka berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari hal-hal yang istilahnya menjatuhkan kepada maksiat, kemudian dia nikah lagi. Itu adalah merupakan syariat. Jadi nggak perlu ngerasa dosa, nggak perlu ngerasa itu syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Dan nggak perlu takut takut dicela, nggak usah. Ngapain takut dicela sama orang? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Pak Rudi, senyum Pak Rudi. Kayaknya Pak Rudi mau mencoba. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan tentang nabi, bahwasanya nabi adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian-kejadian yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah Zaid, kemudian Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsh, maka Allah Subhanahu wa taala semakin memperkuat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, keberadaan Muhammad itu dia bukanlah bapak dari salah seorang dari kalian. Nabi Muhammad itu bukan apa? Bukan bapak dari salah seorang di antara kalian. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu punya anak. Dan anaknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal. Kecuali apa? Kecuali Fatimah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam punya anak semuanya dari Khadijah kecuali Ibrahim. Kecuali apa? Kecuali Ibrahim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam punya anak perempuan 4, ya kan? Punya anak perempuan dari Khadijah itu 4. Kemudian punya anak laki-laki dari Khadijah itu berapa? Pinten, Pak? Oh, sejenengan cari ini cinta Rasul. Anak Rasul pinten aja enggak tahu, gitu. Pripun terus, gitu kan? Gimana? Anaknya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, laki-lakinya 4, perempuannya berapa? Perempuannya 4. Itu anaknya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Serius, tidak ada yang tahu, Pak. Oh, lek cari ini wong Jawa kok tenan gitu loh. Anak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah yang laki-laki yang semuanya meninggal, Qasim, ya kan? Kemudian apa? Thayyib. Itu anak laki-lakinya Rasulullah. Kemudian satu lagi namanya Qasim, Thayyib. Siapa? Ada satu lagi hilang dari ingatan saya, barusan ingat kalau hilang terus. Qasim, Thayyib, siapa? Hah? Sinten, Pak? Bukan, Ibrahim dari Maria Qibtiyah. Kalau dari Khadijah itu ada Qasim, ada Thayyib, kemudian ada satu lagi, Pak. Lupa saya namanya, Pak. Itu anaknya Rasulullah dan semuanya meninggal. Jadi bukan hanya, makanya Rasulullah itu dijuluki Abul Qasim, ya kan? Dijuluki sebagai Abul Qasim, meninggal. Kemudian Thayyib itu juga meninggal, anaknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, anak laki-lakinya. Kemudian satu lagi yang hilang dari ingatan saya itu anaknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, namanya siapa? Kemudian anak laki-laki yang keempat itu dari Maria.
dari Maryam Al-Qibtiyah, dan itu juga meninggal ketika masih kecil. Adapun anak-anak perempuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan lain sebagainya, itu semua meninggal kecuali Fatimah yang meninggal gak lama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Makanya Allah katakan apa? Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Tidaklah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Tidaklah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah merupakan bapak salah seorang di antara kalian. Nah, muncul Pak anaknya Rasulullah, namanya Thohir. Namanya Thohir. Jadi Qasim, Thayyib, Thohir. Ya. Itu anak laki-laki dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Walakin Rasulullah, akan tetapi Rasulullah Muhammad itu adalah merupakan utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan Muhammad itu adalah merupakan penutup para anbiya. Wa kanallahu bikulli syai'in alima, dan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala maha mengilmui. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala di dalam ayat ini, ay lam yakun ar-rasulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aba ahadin min rijalikum ayyuhal ummah. Faqata'a intisabu Zaid ibn Harithah minhu min hadzal bab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan bapak dari salah seorang kalian, wahai para umat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memutuskan nasab Zaid ibn Harithah dari Rasulullah, padahal dulu dipanggil Zaid ibn Muhammad. Zaid ibn Harithah dulu dipanggil Zaid ibn Muhammad, tapi ketika Allah menurunkan ayat ini diputus nasabnya. Diputus nasabnya. Sehingga akhirnya menjadi Zaid ibn Harithah, dipanggil kembali Zaid ibn Harithah. Dan ini hikmah yang besar, Pak. Hikmah yang besar yang begitu luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya anak, dan anaknya semua meninggal sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Coba sekarang kalau ada keturunan Rasulullah, ada anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wah, gitu. Sekarang semua orang rebutan, ya kan, ngaku-ngaku beli sertifikat untuk apa? Untuk menjadi ahlul bait. Gitu. Sampai sertifikat diperjualbelikan hanya untuk supaya bisa menjadi apa? Ahlul bait. Padahal konsekuensi jadi ahlul bait itu banyak. Konsekuensi dari ahlul bait itu banyak. Dan itu yang harus betul-betul difahami. Gimana kalau seandainya anaknya Rasulullah semuanya hidup, ya kan? Kemudian mereka punya keturunan semuanya dan lain sebagainya. Wah, sudah. Jadi dodolan kan? Jadi jualan. Sekarang saja yang itu dari Hasan Husain saja jualannya sudah banyak banget, ya kan? Maka inilah hikmah yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan perjalanan yang begitu luar biasa. Walamma kana hadzal nafyu aman fi jami'il ahwal. Tatkala penafian ini secara umum di dalam seluruh keadaan, in hamala dhahirul lafzi ala dhahirihi, yang dimana dhahirnya lafaz itu dibawa kepada dhahirnya, ai la abwata nasab wala abwata di'a, tidak ada bapak nasab dan tidak ada bapak angkat, karena Rasulullah anaknya semua meninggal. Begitu pula tidak anak angkat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana taqarrara fi ma taqaddama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abun lil mu'minina kulluhum. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah tetap sebagaimana yang telah lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bapak bagi seluruh kaum mukminin. Bapak bagi seluruh kaum mukminin. Makanya apa? Allah katakan apa? Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istrinya, istri-istri Rasul itu apa? Ibu-ibu kaum mukminin. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bapak. Dan yang lebih tepatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bapak itu ada abun lin nasab, ada abun lil ilm. Ada bapak nasab, ada bapak apa?
bapak ilmu. Dan yang lebih tepatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagi orang-orang yang beriman bapak ilmu. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang beriman dari para sahabat, ya kan, sampai ilmunya itu hingga sampai kepada kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh beliau Syekh Sa'di, abun lil mu'minina kulluhum kullihim. Rasulullah itu bapak bagi seluruh orang-orang yang beriman semuanya. Makanya Allah katakan wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Rasulullah itu adalah merupakan ibu-ibu orang beriman. Fahtaris ayat khula fi hadan nau bi umumin nahil madkur. Maka hati-hati masuk di dalam perkara ini. Dengan larangan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada bapak angkat, enggak boleh. Rasulullah itu bapak angkat enggak. Karena sudah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi Rasulullah itu adalah merupakan utusan Allah dan penutup para anbiya. Hadihi martabatuhu martabatul muta' al matbu'. Inilah tingkatan Rasulullah, tingkatan di mana Rasulullah ditaati, tingkatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diikuti. Kenapa? Karena beliau adalah seorang nabi al-muhtada bihi, yang senantiasa diambil petunjuknya. Al-mu'minu lahu alladhi yajibu taqdimu muhabbatihi, yang dimana Rasul itu adalah orang yang wajib untuk kita kedepankan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala muhabbatihi kulli ahad, dari seluruh cinta kepada seluruh orang. An-nasihul ladzi lahum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memberikan nasihat kepada kaum mukminin, ailil mukminin min birrihi wa nusihi ka'annahu abun lahum. Seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking banyaknya memberikan nasihat itu seperti bapak. Makanya abul ilm, bapak ilmu, memberikan nasihat. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Qad ahata ilmu bi jami'il asya. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu, yang zahir, yang batin, yang nampak, yang tersembunyi. Semuanya Allah Subhanahu wa taala maha mengilmui. Haitsu yaj'alu risalatahu, di mana Allah akan memberikan risalahnya itu Allah tahu, Pak. Makanya Allah mengatakan apa? Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah tahu ilmunya Allah itu mau dikasihkan kepada siapa, Allah Maha tahu. Ini pantas tak kasih ilmu, ini enggak pantas tak tahan ilmu. Ini semua Allah Maha tahu. Makanya ketika ada orang yang mereka sempat protes ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kok dikasih risalah ini, kenapa enggak rajulaini minal qaryataini azim? Kenapa enggak dua orang hebat dari dua kampung yang besar itu? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ahum yaksimuna rahmata rabbik. Apakah mereka mau membagi-bagi rahmatnya Allah? Sedangkan apa? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Sedangkan kami bagi kepada mereka rizki-rizki mereka. Ini bantahan kepada mereka orang-orang kafir, bantahan kepada mereka orang-orang Quraisy ketika Rasulullah itu dikasih risalah, dikasih ilmu sama Allah. Orang Quraisy itu sempat protes, masa seorang Muhammad yang dikasih risalah ini, kenapa enggak mereka yang orang-orang hebat itu, yang mereka sudah punya kedudukan, yang mereka sudah punya nama, kenapa enggak mereka? Allah langsung bantas. Allah Subhanahu wa taala langsung bantah apa? Ahum yaksimuna rahmata rabbik. Apakah kalian itu mau membagi-bagi rahmatnya Allah? Terserah Allah. Allah Subhanahu wa taala yang mau membagi rahmatnya itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Maha tahu. Ilmu ini mau diletakkan di hati siapa? Allah Maha tahu. Mau diletakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memang sudah pantas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Diberikan apa? Diberikan hidayah, diberikan ilmu, diberikan risalah. Padahal meskipun pas waktu itu apa? Orang-orang Bani Israel pengen apa? Nabi itu datang dari mereka. Tapi apa? Allah a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Wa man yasluhu li fadlihi, dan siapa yang pantas untuk mendapatkan karunia-Nya Allah, wa man la yasluh, dan siapa yang enggak pantas untuk mendapatkan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, inilah yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang Rasulnya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani sebuah perjalanan. Di dalam perjalanan hidupnya itu, subhanallah, kadang ya
harus siap untuk ya dicela dan nggak boleh ngerasa beban, dan terus harus berjalan mendakwahkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu betul-betul apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Ada pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan. Dan sepantasnya bagi kita itu untuk apa? Untuk senantiasa kita mempelajari dan kita selalu senantiasa apa? Meniti perjalanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pelajari paling enggak loh, Pak. Di rumah kita itu ada kitab sirah gitu loh. Paling enggak di rumah kita itu ada kitab sirah, kita baca sedikit supaya apa? Supaya kita tumbuh cinta kepada Rasul kita. Bagaimana perjuangan beliau? Paling enggak supaya tahu bagaimana tentang keluarga Rasulullah, anaknya kita tahu siapa saja, istrinya kita tahu siapa saja, nama-namanya, bagaimana perjuangan mereka. Ini harusnya seorang muslim itu nggak pernah lepas dari yang namanya apa? Sirah nabawiyah. Cinta kepada Rasul. Tapi nggak tahu perjalanan Rasul, nggak tahu sirahnya Rasul. Ini namanya cinta palsu. Cinta palsu, ngapusi gitu. Oh, cinta Nabi cuma menunjukkannya cuma mulutan gitu loh. Kayak apa gitu loh. Bukan itu yang menunjukkan sebagai apa? Sebagai bentuk rasa cinta cuma mulutan, mangan, untuk besek. Bukan itu. Enggak, tapi apa? Seorang mau mempelajari bagaimana Rasulullah berjuang, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bagaimana diperjalankan oleh Allah. Akhirnya kita tahu peperangan-peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu kita juga harus tahu. Karena apa? Dengan seperti itu tumbuhlah rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Masih lama, Pak? Nah, 3 menit lagi. Baik, insya Allah kita cukupkan saja sampai sini. Semoga sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah, apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.